Selamat siang. Sebelum kita mulai, langkah baiknya kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita sudah masuk Python NumPy fundamental ya. Kita sudah masuk ke bagian NumPy nih, NumPy ya. Jadi kalau kemarin-kemarin masih Python yang apa? Yang dasarnya, sekarang ini NumPy itu salah satu modul atau library sebenarnya. Jadi nanti si NumPy ini berguna banget untuk computer vision gitu. Ya, jadi nambah modul modul apa sih dia tuh matematika sebenarnya. Lebih tepatnya iya, karena karena terkait dengan angka-angka pengolahan data. Kan kemarin inget gak pas pertemuan paling pertama komputer itu ngelihat gambar itu angka-angka gitu kan. Kayak satu segala macam. Nah, itu diolah, itu kan angka itu kan diolah menggunakan matematika gitu buat didapatkan hasilnya. Kayak gitu. Nah, untuk CV nanti yang enak nanti kita pakai NumPy gitu. Nah, konsep NumPy ini sebenarnya kita bisa mendefine array. Array itu tahu nggak siapa sih? Matrix ya? Hampir mirip matrix ya, ya array gitu kan. Kalau sebelumnya sih, pas waktu pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, kita pernah juga belajar list. Sebenarnya hampir mirip, array itu hampir mirip sama list. Nah, cuman kalau misalnya array ini hanya hanya angka aja gitu. Kan kalau list kemarin kan bisa macam-macam kan, bisa string, bisa apapun gitu kan. Nah, sekarang di dalam si array ini hanya angka-angka saja kayak gitu. Bedanya ya. Terus juga array di sini ada apa? Bisa bikin matriks ya, matriks kayak satu dimensi nih. Tahu kan satu dimensi cuman ada satu sumbu, dua dimensi ada dua sumbu, tiga dimensi ada tiga sumbu. Ibaratnya kalau satu satu dimensi itu cuma sumbu x, dua dimensi itu x sama y, untuk tiga dimensi x, y, z. Oke? Okay? Udah pernah kan ini pasti belajar di sekolah? Udah nggak nih? Iya, koordinat-koordinat x, y pasti tahu kan? Udah tahu kan? Ada x, y, x, y, z kayak gitu pasti tahu kan? Nah, kenapa kita harus pakai NumPy? Nggak bisa pakai list kayak gitu. Padahal kan secara konstruksi list sama si ini tuh mirip gitu kan. Nah, ada beberapa kelebihan ya saat menggunakan NumPy. Dari segi size ya, dari segi size, NumPy itu dari struktur take up less space. Lebih kecil jadinya ukurannya. Ukuran dari si NumPy ini lebih kecil untuk di bahasa pemrograman karena nanti dia udah terstruktur datanya kayak gitu. Jadi nanti untuk mengefisiensikan mengefisiensikan apa namanya memori ya kayak gitu. Misalkan kalau kita punya gambar, kalau gambar kan kita nyimpan di file kan pasti JPG, biasanya JPG atau PNG kayak gitu kan. Nah, tapi komputer itu mengkonstruksi gambar tersebut itu sebagai data matriks kayak gitu. Jadi ada misalnya ada lebar, tinggi kayak gitu. Nah, di program itu matriks data ntar jadi pahaminya dari gambar-gambar itu dipahami jadi matriks data kayak gitu. Nah, coba nih kamu bayangkan kalau misalnya kan gambar tuh punya pixel-pixel ya, punya pixel, ya enggak? Nah, coba kalau misalnya si pixel itu dimasukin dalam list, nah itu pasti bakal lebih lebih banyak lagi gitu kan, memorinya jadi banyak. Sedangkan kalau untuk kita bentuk matriks gini kan sudah tiga dimensi, jadi ada apa x, y, z. Nah itu nanti size-nya lebih kecil gitu. Ukurannya pas saat kita ubah jadi matriks nanti dia akan lebih kecil dibandingkan dengan list kayak gitu
Oke? Oke. Nah, nah terus kalau performance, keuntungannya performance. Dia itu lebih cepat dan lebih apa nih? Speed and faster dan least ya. Ya, performanya tinggi kalau kita menggunakan matriks kayak gitu NumPy. Nah, nanti dibandingkan dengan list. Kalau list kan yang kita tahu kemarin kita cuma bisa list satu aja gitu ya bikinnya, satu dimensi. Nah, ini kan bisa sampai 3 dimensi. Nanti dia bisa lebih cepat. Terus functionality. SciPy dan NumPy memiliki optimasi fungsi seperti linear algebra, operator built-in. Jadi dia itu ada beberapa operator-operator yang sudah terdapat di dalam NumPy. Jadi nanti kita bisa lebih mudah dalam pengoperasian matematik kayak gitu di dalam modul modul NumPy ini. Nah, nanti kalau misalnya mau download NumPy cheat sheet, kamu bisa download sendiri di sini. Nanti apa namanya? Aku share juga kan ini filenya. Nanti kamu silahkan pencet, nanti bisa download. Dan juga nanti kalau misalnya kamu mau lebih belajar NumPy, lebih pengen tahu lagi nih, kamu bisa klik linknya, nanti akan masuk ke bagian NumPy-nya. Nah, sekarang aku ingin ingin apa ya? Ingin coba belajar pakai NumPy. Nah, masih ingat kemarin saat kita import modul? Nah, oke. Nah, import modul itu ada kita tinggal import, ketik nama modulnya. Oke. Nama modulnya terus kita tulis SNP. Masih ingat nggak maksudnya apa? Jadi si modul NumPy ini aku sederhanain namanya jadi NP. Kayak gitu. Ya, jadi biar nanti kalau misalnya kamu mau ngetik nggak perlu nggak perlu tulis NumPy gitu, tinggal singkat NP gitu. Nah, ini sekarang coba aku jalanin. Kamu juga bisa sambil coba buka Google Collaboratory, coba juga import NumPy SNP coba. Iya, SNP. Import NumPy sebagai NP gitu maksudnya. Nah, terus aku mau cek versinya. Nah, versinya 1.19.5. Coba kamu sambil ini, coba import NumPy SNP bisa nggak di Google Collaboratory kamu? Bisa? Lagi loading. Oke. Okay. Pokoknya kamu kalau misalnya ini, boleh sambil aku jelasin, kamu sambil ikutan juga aja ngoding gitu. Jadi nanti kalau misalnya kamu merasa kecepatan, bilang aja mas bentar pelan-pelan gitu. Yang penting kamu juga ikutan latihan. Kenapa? Lebih sering latihan, lebih bagus juga untuk daya ingat tentang si pemrograman ini kayak gitu. Coba sambil sambil di share screen, sudah dibuka? Bisa import NumPy SNP? Mm-mm. Bisa, coba cek versinya. Oke, terus tulis np dot version untuk cek versinya. Dot underscore underscore version. Versinya berapa? Sama?
np.__ version. Sama ya. Oke, balik lagi. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat ya. Kita sekarang akan coba membuat matriks satu dimensi, atau satu dimensi ini saya anggap vektor lah ya, karena kalau satu dimensi ibaratnya kayak bukan matriks gitu, hanya vektor saja. Kita akan coba buat ya vektor satu dimensi. Vektor baris, aksis 0. Oke. Nah, sekarang kita bisa bikin ya, kita mau simpen namanya apa gitu. Di sini aku bikin vektor row ya, vektor underscore row sama dengan np.array ya. Sama dengan np.array. Nah, kita tulis ini angka-angkanya mau berapa aja gitu. Ya. Jadi di sini untuk sintaksnya di sini tuh pakai buka kurung biasa ya. Nah, di dalamnya untuk setiap baris gitu ya, itu pakai siku dipisahnya. Jadi nanti ibaratnya kalau kamu bikin dua dimensi nanti sikunya ada lagi gitu. Nah, sekarang satu dimensi dulu. Kamu bisa sambil coba nggak apa-apa. Di sini aku bikin namanya vector underscore row sama dengan np.array, kita masukin angkanya. Sekarang kita akan coba ngeprint vektor row-nya berapa. Ya, vektor row-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, sekarang setelah kita bikin, kita coba cek ukuran matriks ya, dimensi dari matriks. Nah, sintaksnya gimana? Kita tinggal ngeprint ya, nama variabel dot shape. Oke. Jadi kita akan mengetahui dimensi dari si vector row ini ya, tadi atau yang tadi kita bikin itu berapa? Ya, sini 6,0 ya. Jadi dia 6, ada 6 data kan? 1 2 3 4 5 6. Tapi dia nggak ada ke bawahnya. Kayak gitu. Jadi 6, nggak ada apa-apa lagi nih belakang sini. Oke. Nah, sekarang kita cek tipenya. Nah, tipe dari vektor itu NumPy array, ND array ya. Tipenya kayak gitu. Ya, ini kita vektor. Nah, sekarang kan tadi kan vektor baris ya. Aksis 0. Nah, sekarang vektor kolom. Vektor kolom ya sekarang. Ini tadi baris. Sekarang kita bikin kolom buat kolomnya. Ya. Kita bikin namanya sekarang sini vektor underscore kolom. Ya. Kolom sama dengan np array kita masukin. Ya. Ingat yang tadi Kakak bilang, tadi kan kalau dipisahkan dengan apa? Siku-siku lagi ya. Nah, ini ada siku-siku ini itu. Terpisah dia di sini. Ada siku, pakai siku lagi. Beda dengan baris tadi. Kalau baris tadi langsung kan, komanya langsung nih. Ya, baris. Nah, sekarang kalau kolom beda dia. Dipisahin untuk penulisannya. Sekarang saat aku print, oke. Ke bawah ya. Bentuknya beda kan? Sama ini tadi. Iya nggak? Halo? Hai. Ya. Kamu bisa sambil coba. Kalau misalnya kecepatan, bilang aja kecepatan gitu. Ya, coba kamu bisa nggak bikin row, bikin baris dulu, ya. Habis itu bikin kolom. Baris, ya. Baris, baris berderet ke samping ya. Kolom bawah gitu. Coba bikin dulu, bisa nggak? Kalau udah, atau ada yang masih bingung, kelewat, bilang. Ya, np.array. Nah, kalau kamu bikin baris ya, baris itu tinggal gini sintaksnya. Buka kurung siku. Nah, ini buka kurung biasa, habis itu buka kurung siku, masukin angkanya, bisa langsung pakai koma.
Nah, sedangkan kalau kamu mau bikin kolom ya, vektor kolom, itu buka kurung biasa, buka kurung siku. Nah, ini setiap angka ditambahin kurung siku, baru dipisahkan dengan koma. Kayak gitu. Coba, udah belum? Coba ini aku kecilin biar kamu bisa kelihatan. Nih, coba bikin kayak gini. Bisa nggak? Nah, nanti kan Python NumPy Fundamentals ini bagian terakhir nih dari pengenalan Python. Nanti setelah ini paling aku mau kasih ini ya, apa? Tes lah ya, ibaratnya kayak tes dari pertemuan awal sampai sekarang untuk melihat gitu. Iya, enggak, sekarang pertemuan 8. Sekarang baru pertemuan 8 kok. Enggak tahu deh, ini nanti ntar kita lihat aja ini bisa beres hari ini atau beresnya masih nanti pertemuan berikutnya lagi. Ya nanti kita lihat aja. Semua apa file sudah aku masukin di Google Classroom, kecuali file ini belum, karena kita baru mau belajar ya. File ini udah belum ya? Coba bentar dulu. Pertemuan 7. Oh ya belum. Materi 4. Kemarin berarti yang udah. Sampai materi kemarin yang udah masuk. Gimana udah bisa belum bikin baris sama bikin kolom? Ya, bikin baris. Ini kayak gini aja. Ikutin dulu. Bisa nggak bikin kayak gini? Bikin ini kan baris ya. Vektor baris. Bikin satu lagi vektor kolom kayak gitu. Sudah? Sudah belum? Sudah belum? Coba tes bikin juga kolomnya. Sudah yang kolom? Sudah belum? Kalau sudah kita akan masuk dua dimensi. Udah? Udah, oke. Sekarang kita akan masuk bikin matriks ya, dua dimensi. Nah, sekarang untuk dua dimensi, kayak gitu matriksnya. Nah, kita bisa coba dulu. Sorry, kita pause dulu. Nah, kita bikin nih matriks NP, array, ya. Nah, ini di setiap ini kita pisahkan dengan koma ya. Jangan lupa. Sebenarnya penulisannya nggak harus kayak gini. Kamu juga bisa penulisannya kayak gini aja. Kayak yang tadi. Ini kalau kamu mau nulis kayak gini nggak masalah. Ya. Nah, kayak gini. Oke. Nah, nanti kita akan coba ngeprint ya. Hasilnya apa nih? Nah, hasilnya kayak gini. 1, 2, 3, 4 ya. 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9.
Oke. Ini matriksnya 2 dimensi berapa kali berapa nih? 4 kali 3 ya? Oh, 3 kali 4, sorry. Coba sekarang kamu bikin matriks kayak gini, yang aku blok. Kelihatan nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bikin matriks 2 kali 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba. Sambil share screen nggak apa-apa. Iya, sambil bisa. Bisa dong. Bikin matriks nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nih, kan tadi aku bikin matriks 3 kali 4 nih. Ya, yang ini nih. Yang aku blok nih. Kamu lihat dong yang aku blok nih. Nah, 3 kali 4 gimana? Kita punya ada 3 nih. 1, 2, 3 ya. Masing-masing isinya 4. Jadi matriks 3 kali 4. Kayak gitu. 2 dimensi 3 kali 4. Nah, sekarang aku pengen kamu bikin matriks 2 kali 3 isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian latihan. Sambil share screen nggak apa-apa. Coba sambil di-share. Kamu bikin matriks berapa kali berapa? Itu matriks berapa kali berapa? Iya, kamu bikin matriks berapa kali berapa itu? 4 kali berapa? Nah, bukan. Bukan. Coba kamu bikin code baru di bawahnya. Code baru bikin di bawahnya. Code baru. Tuliskan matrix.shape. Tambah code baru di bawahnya. Buat lihat ukuran. Nah, matrix.shape. Shape. Oke, dirani. Nah, itu matriks 4 kali 1. Tahu nggak kenapa? Kenapa 4 kali 1? Bukan 4 kali 1, 2, 3, 4, 6. Bukan 4 kali 6. Ayo, kamu nyimak nggak yang aku ajarin sini? Nih, lihat. Ya. Di sini, di setiap ininya aku tambahin koma lagi nih. Nah, nanti jadi pas di print, matriks aku itu 3 kali 4. 3 ke bawah, 4 ke samping. Karena di setiap sini ya, setiap baris itu aku tambahin koma. Kayak gitu. Ya. Setiap baris aku tambahin koma. Kayak gitu. Kalau kamu nggak pakai koma, jadinya itu dianggap satu kesatuan. Oke, sip. Coba di run. Nah, sekarang matrix shape-nya.
berubah pasti. Oke, beda ya, 4 kali 6. Nah, jangan lupa sintaksnya. Oke, sekarang tipenya matriks ya. Yang ini tadi tipenya matriks pasti P. Create matrix 0 ya. NP zeros 3,4 create any array of 0. Ya. Maksudnya apa nih? Jadi kita membuat array ya, matriks dengan bilangan 0 gitu kan. Kita bisa pakai gini nih. NP zeros. Ini udah bawaannya, bisa kita gunakan. Jadi kita langsung coba aja. Nah, 100. Maksudnya gimana nih 100? 100 itu apa sih? Coba kita hitung. Ini ada 100 nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 kali berapa tuh? 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oh, sorry. Ini 24 kali 4 berapa? 96 ya. 96 tambah 3. Tambah 4. Jadi 100. Jadi kalau kamu bikin kayak gini nanti 0 itu ada 100 buah. Ya. Ada 100 buah. Nah, kamu juga bisa bikin matriks zero itu ada ukurannya gitu. Kayak di sini 6,2. Bisa nggak? Nah, ternyata dia nggak bisa nih. Matriks zero matriks sama dengan NP zero 6,2 itu nggak bisa. Karena nggak bisa 2 sebagai tipe data kayak gitu. Nah, karena di sini sebenarnya salah sintaks aja gitu ya. Ini salah sintaks penulisan. Sedang coba kalau misalnya kita buka yang ini. Nah, ya, di sini kita harus pakai kurung lagi gitu. Biar si nampinya itu tadi mengerti gitu untuk sintaks penulisannya. Nah, sini maksudnya 6,2 di sini adalah 6 baris dan 2 kolom. Sedangkan tadi kalau kita langsung nulis 6,2 yang ini ya, kurungnya cuma satu nih ya, kurungnya. Dia nggak bakal bisa, dia bingung kayak gitu. Nah, kita harus bikin seperti ini, ada kurung lagi. Ya. Ini sintaks ya. Ini masalah sintaks sebenarnya, penulisan sintaks. Kayak gitu. Jadi, kalau biasa bahasa pemrograman kan ada beberapa sintaks yang harus kita patuhi penulisannya. Karena kalau misalnya tidak sesuai, itu dia akan bingung. Jadi seperti tidak terdefinisi. Jadi akan muncul error. Nah, sekarang kita balik. Kita bikin matriks 2 baris 6 kolom. Nah, ini tinggal kita balik aja nih angkanya nih. Ya, 2 baris 6 kolom. Nah, kan ada 2 baris 6 kolom ya. Kayak gitu. Hmm? Iya. Iya, sebenarnya pertama nih ya, pertama setiap pixel itu sebenarnya kayak matriks ini nih. Nah, di setiap masing-masing ini ada angka-angkanya. Misalnya warna gelap gitu angkanya berapa, warna terang angkanya berapa, warna merah angkanya tertentu kayak gitu. Dan bisa jadi nanti itu ada lekukan dikit itu warnanya apa kayak gitu. Ada lekukan dikit itu ada angkanya juga kayak gitu. Jadi sebenarnya nanti di komputer tuh dia bacanya kayak gini-gini. Nih, bentuknya matriks-matriks gini nih. Misalnya kamu punya foto, pas diolah di komputer bentuknya kayak gini, kayak gitu. Oke, nah ini juga bisa matriks lagi 5 kali 7. Jangan lupa ini ya cara penulisannya, ini bisa kita langsung tulis aja matriks. Ini NP0 karena kita pakai zeros ya. Di sini jadi 0 semua kan matriksnya kayak gitu. Jadi kita bikin random matrix, bukan random matrix. Kita bikin matriks 0 dengan ukuran 5,7, 5 baris, 7 kolom. Kayak gitu. Nah, sekarang ini bisa nggak? Sekarang ada 3. Ya. Nah, lihat nih, ada 3. 4, 5, 2. Ya. Jadi ini sebenarnya sudah masuk ke contoh 3 dimensi. Kayak gitu. Jadi barisnya 4 ya. Kolomnya 5. Nah, kedalaman tuh 2. Maksudnya kedalaman tuh apa? Kayak gini. Nah, ini. Misal ya. Ini kan tadi baris ya, yang ini.
baris, 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 baris. Terus kolom yang ini kan yang ke bawah, kolom yang ke bawah. Nah, kedalaman itu yang sini nih, X 2, ya X 2 nih, 7 sama 1, 9 sama 4 itu kedalaman, kayak gitu. Paham nggak? Ya. Nah, ini contoh 3 dimensi. Mungkin kalau kamu ngelihatnya di sini, kamu bingung ya, ini gimana bacanya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya komputer mah dia pasti ngerti kok cara bacanya. Nah, kemudian kita akan create matrix one ya. Nah, sekarang kalau tadi zeros kan 0 ya. Coba kalau one apakah jadi 1? Ya, benar ya. Jadi kita bikin matriks dengan angka 1 memiliki jumlahnya 60. Ini kalau kamu hitung nih 60. Silakan kamu hitung sendiri kalau mau dihitung. Ini jumlahnya 60 nih. Nah, sekarang mau bikin matriks nih, 4 baris 9 kolom dengan angka 1. Ya, kita gampang tadi tinggal np dot ones. Kalau tadi 0 kan zeros ya. Pakai bahasa Inggris ya, jangan lupa. Kalau untuk 0 zeros pakai S karena banyak nolnya. Kalau untuk 1 pakai ones, pakai S juga karena satunya kan angka banyak gitu ya. 4 baris 9 kolom. Ini matriksnya. Kita bisa balik juga jadi matriks 9,4 yaitu 9 baris 4 kolom. Pokoknya ingat kalau untuk penulisan matriks itu ya, pertama itu pasti baris. Yang kedua itu kolom. Pertama itu baris, kolom. Jadi kalau misalnya kamu ketukar ya nanti kamu juga bakal ketukar antara banyak baris dan banyak kolomnya bakal ketukar juga. Kayak gitu. Paham? Paham tidak? Paham? Oke. Oke. Kemudian di sini adalah generate matrix ya. Maksudnya apa? Ini penulisannya kayak gini. NP line space 0,2,9. Create a matrix of evenly ya. Kita contoh di sini. Ada np dot line space 1,5 ya. 50 item dari 1 sampai 5. Coba cek. Mau kita print dulu, jangan lupa. Oke. Nah, dia akan membuat ya 50 item ya. Angkanya itu bervariasi dari 1 sampai 5. Kalau kamu lihat di sini ya, ini mulai pertama 1. Dia akan naik terus sampai akhirnya di 5. Jadi ini ibaratnya kalau kayak kita bikin matriks tapi random gitu ya, random dengan batas tertentu. Kayak gitu, kayak sini 1,5. Ya. Nah, di sini defaultnya 50 item kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu bisa juga, sini ada tambahan 3 nih. Nah, ntar keluarnya juga beda nih. Nah, lihat. Keluarnya jadi cuman ada 3 data. Jadi kalau kamu nggak tambahin apa-apa di sini, pasti 50 item keluarnya. 50 angka. Sedangkan kalau kamu tambahin di sini, satu lagi ya, ini adalah jumlahnya, mau berapa. Jadi sintaksnya tuh kayak gini. Yang pertama nih, bagian pertama sini, mulainya dari angka berapa. Di sini, terakhir angka berapa. Dan yang paling terakhir adalah, mau ada berapa angka, kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku tulis kayak gini, np line space 0,2,9, aku ingin bikin matriks 9 buah ya. Sorry bukan matriks, bikin apa ada angka 9 buah gitu. Tapi angkanya tuh dari kisaran 0 sampai 2 kayak gitu. Nah, kalau ini jadinya 5 buah ya. 5 buah. Ini 6 buah. Ya, kayak gini. Mulainya ingat, mulainya dari angka dari yang pertama, terakhir di yang kedua sini, dan yang paling terakhir sini ya, itu adalah jumlahnya, jumlah datanya. Ini juga bisa 0, 10, 3. Oke, bentar, sip. Nah,
Sampai sini paham? Nah, coba sekarang kamu coba bikin matriks ya. Bikin matriks dari angka 1 hingga 9 dengan banyak itemnya adalah 20. Coba bisa nggak? Nih, sekarang bikin matriks dari angka 1 sambil saya screen, jangan lupa. Oke. Banyak item itu yang tadi. Jumlah datanya. Ya, nih. Nih, ada berapa item dalam matriks ini? Kayak gitu. Bikin matriks random ya. Bikin matriks random dari angka 1 sampai 9 dengan banyak item 20. Merhatiin kamu tadi gimana caranya buat random, bikin angka random pakai np.linspace. Ya, linspace. Coba gimana? Nah, itu ada kan di situ keterangannya tuh ya. Ada start, koma stop, koma berapa jumlah datanya gitu. Jumlah itemnya. Ayo, masa nggak bisa tadi? Bukan gitu dong. Tadi kamu merhatiin aku nggak? Halo? Jujur, ayo merhatiin nggak tadi? Tadi aku udah contohin banyak loh. Oke dong, fokus dong kalau lagi belajar dong. Ayo, ayo, ayo. Bisa, aku yakin kamu bisa lah. Aku mintanya apa? Dari angka 1 sampai 9 dengan banyak item 20. Ayo, gimana?
Oke, sip. Nah, kayak gitu ya. Sintaks penulisannya. Jadi dia akan nulis nih, bikin ada 20 item ya. Kalau kamu hitung, coba aja kamu hitung sendiri, itu ada 20 item. Nah, mulainya dari angka 1 dan berhenti di angka 9. Oke, sampai sini paham? Paham? Hello? Paham? Kenapa tuh? Kayaknya itu nggak ini deh. Ini tuh ini. Kamu lihat di sini ada titik-titik. Lihat titik-titik di sini. Nah, ini dia angkanya terlalu besar. Jadi dia dipersingkat pakai titik-titik ini nih. Jadi tampilin hanya seini aja, nggak seluruhnya ditampilin. Nah, titik-titik ini sebenarnya jadi dia ngambil 3 paling pertama dan 3 paling terakhir kayak gitu. 3 paling pertama diambil nih apa nilainya. Habis itu titik-titik itu kayak di skip. Habis itu diambil lagi 3 dari paling terakhir kayak gitu. Jadi kalau kebanyakan juga dia nggak bisa nampilin banyak-banyak gitu. Nah, ini bisa nih 600. Kalau 1000-an nggak bisa deh. Tadi. Ya, ya. Paling bawah pasti 800 angkanya. Paling terakhir. Coba scroll lagi paling terakhir. Ya, 800 kan? Nah, kayak gitu. Paham nggak? Oke. Lanjut lagi sekarang akses ini aku lupa untuk nutupin. Ya. Akses elemen vektor ya. Jadi kita punya matriks yang ini tadi ya. Yang sebelumnya pokoknya kita sudah buat yang di awal. Awal. Nah, ini kita bikin pakai ini ya. Pakai indeks sekarang indeks lagi. Jangan lupa indeks kemarin mulai dari 0 kan. Nah, di sini. Matriks akses baris di indeks ya. Baris di indeks pertama. Ingat baris itu yang sini kan? Ya enggak? Baris itu ini kan? Halo? Ya, baris. Nah, ingat indeks pertama, indeks awal kan 0. Jadi indeks pertama itu adalah yang kedua. Nah, jadi pas di print dia hasilnya 4,5,6,6. Nah, ini indeks positif. Kita juga bisa pakai indeks negatif. Kayak waktu kita pas belajar list ya, kita ngambilnya pakai indeks positif negatif bisa. Nah, dari indeks negatif ke apa? Baris paling akhir gitu ya. -1. Ya, -1. Ingat kalau indeks negatif itu mulainya dari 1 bukan dari 0. Ya, jadi saat kamu tulis -1 ya muncul langsung 7, 8, 9, 9. Bukan yang ini lagi, bukan. Ya, karena 0 itu apa negatif 0 itu nggak ada negatif kan. Kayak gitu. Nah, paham sampai sini? Oke. Nah, bisa juga kita menggunakan slice. Ini pokoknya kita kayak belajar tentang list ya. List tapi matriks gitu. Sama-sama ada kita akses dari indeks, ada slice ini sorry taruh tutup dulu. Oke, gitu. Nah, di sini slice ya. Matriks 1.2. Nah, ini kita nggak definisi ini. Ya kan? Karena kita nggak definisiin, dia akan ngeprint sampai akhir. Nah, sampai akhir maksudnya apa? Sampai sini nih. Nih. Dari 2 sampai akhir. Dari 1 sampai akhir ya. Indeks 1 sampai indeks akhir, paling terakhir. Kayak gitu. Jangan lupa, pokoknya ini tuh indeks ya. Indeks. Nah, sekarang ini 0.22. Nah, jadi kita ngeprint dari indeks 0 sampai ingat di sini adalah kita ngeprintnya bukan ngeprint sampai indeks 2, tapi sebelum indeks 2. Kalau kamu merhatiin pas kita pelajaran list, pasti kamu masih ingat tentang ini. Jadi dia hanya ngeprint indeks 0 dan indeks 1. Sedangkan indeks 2 enggak. Karena indeks 2 itu hanya sampai batasnya di indeks 2. Jadi yang di print sebelum indeks 2. Kayak gitu. Nah, kita juga bisa pakai negatif ya. Nah, negatif nih.
negatif 2 sampai negatif 1. Nah, negatif 2 itu mana? Kan negatif 1. Negatif 2 ya. Di sini negatif 2 nih. Dia bilang sampai negatif 1. Negatif 1 kan sini. Tapi ingat, batas akhir tuh nggak dimasukin. Jadi dia akan ngeprint hanya yang indeksnya ini aja. Ya. Jadi dia akan ngeprint hanya indeks minus 2 saja. Kayak gitu. Paham tidak? Halo? Paham? Paham. Oke. Coba sekarang contoh. Kamu coba bikin matriks deh. Nih kayak gini matriksnya nih. Contoh coba bikin. Nih bikin matriks kayak gini nih. Bisa nggak? Itu jangan kebanyakan, ntar bingung sendiri. Ya, nah segini nih. Nih cara bikin yang ini tadi mana ya? Nih. Nih, dua dimensi ya. Nih, kamu bikin kayak gini nih. Nih sintaksnya. Nih yang ini. Coba bikin dulu. Ya, udah. Oh, belum. Sebentar ya. Oke. Nah, sekarang aku mau bentar, nah ini. Ini kan kayak gini ya. Aku ingin kamu ambil data yang ini nih, aku blok pakai indeks negatif. Bisa nggak? Ya, pakai indeks negatif. Ayo dengerin nggak aku tadi nyelangin. Kamu nggak main ini kan? Nggak sambil main yang lain kan? Kamu sambil main yang lain nggak? Nggak. Nih aku ulangi ya. Nih aku ulangin. Nah, aku kan punya matriks ini ya. Tadi ya. Sama seperti kamu nih. 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9. Nah, matriks itu sama seperti list sebenarnya. Kita bisa akses menggunakan indeks. Ya. Jadi nama matriksnya ini kita close dulu lagi deh. Kita ulang. Nah, ini ya. Ini kita bisa pakai indeks. Indeks pertama ya. Kita mau akses matriks ya. Indeks pertama dan dia ditampilin hasilnya. Jadi simpelnya tinggal tulis nama matriksnya apa. Kebetulan di sini saya nama matriksnya tulis saya matriks. Terus indeksnya indeks berapa? Indeks 1 kan. Nah, sini ya. Jadi yang diambil yang sini. Indeks pertama. Ingat, yang paling atas adalah indeks 0. Yang kedua indeks 1. Yang ketiga indeks 2. Ya, paham? Nah, kenapa?
Ya, kalau minus satu kan tadi indeks positif. Nah, sekarang kita juga bisa akses menggunakan indeks negatif ya. Nah, sedang bedanya di positif dan negatif adalah sini coba aku print aku run dulu. Nah, yang muncul adalah yang paling bawah ya. Kenapa gitu? Karena nol itu bukan bilangan negatif. Bilangan negatif itu mulainya dari satu. Jadi, kalau kamu pakai matriks min satu, dia akan mulai langsung dari yang paling bawah. Kayak gitu. Berbeda dengan dari atas ya. Kalau dari atas tadi sini indeks 0 jatuhnya ya. Indeks 1, indeks 2. Sedangkan kalau dari negatif di sini ada indeks min 1, indeks min 2, indeks min 3. Kayak gitu. Ya. Ngerti kan? Nah, sama sebelumnya seperti di list, kalau kita juga bisa pakai slice ya. Kalau slice kita nggak definisiin terakhirnya, dia akan ngeprint langsung seluruhnya sampai akhir. Nah, jadi yang di print adalah indeks pertama sampai indeks paling terakhir atau indeks kedua. Kayak gitu. Nah, sedangkan di sini kalau slice ya, di sini aku bikin nih dari 0 sampai 2. Tapi saat di print kok yang muncul hanya indeks 0 sama indeks 1. Kenapa indeks 2 nggak muncul? Padahal di sini tulisannya sampai indeks 2. Nah, ingat aturan slice sama seperti pada kita belajar struktur data yang list ya. Dia ini hanya sampai batas akhir. Jadi dia akan ngeprint sampai sebelum si indeks terakhir ini. Kalau kita tulis 2 berarti nanti dia akan ngeprint sebelum indeks 2. Kayak gitu. Paham nggak di sini? Paham. Nah, sekarang di sini nih kita juga bisa pakai indeks negatif gitu kan. Indeks negatif slice juga. Ya. Maksudnya apa di sini? Berarti kita akan ngeprint ya indeks minus 2 sampai sebelum indeks min 1. Ya, sebelum indeks min 1 berarti indeks min 2 kan? Jadi yang kita print adalah indeks min 2 saja. Kayak gitu. Ya. Nah, sekarang tantangannya coba kamu print ya. Aku mau kamu ngeprint ini ya ini, tapi pakai indeks negatif. Bisa nggak? Ngambil data matriks pakai indeks negatif nih. Mau ngambilnya yang pertama nih, yang bagian awal aja. Bisa nggak coba? Pakai matriks yang sedikit aja, jangan banyak-banyak. Tadi yang udah kamu bikin mana? Yang sesuai sama kayak aku yang ini, matriksnya tadi. Kan kamu udah bikin. Mana? Nggak jadi bikin. Yang ini loh. Nih, tadi kata kamu udah. Bisa nggak bikin matriks ini? Nah, ini yang itu tadi. Nah, itu tuh. Atas tuh yang 32, 32. Nah, tadi. Nah, benar. Nah, itu belum bukan ya? Ya, mirip-mirip lah, biarin. Kamu coba scroll ke atas lagi dikit. Coba scroll ke atas dikit. Scroll ke atas dikit dulu sebentar. Halo, guys. Nah, coba kamu ambil yang angka 1, 2, 3, 4. Pakai indeks negatif. Gimana caranya? Hmm? Coba kamu jalanin dulu. Hey, kamu coba jalanin dulu yang 32. Kan kamu tadi sebelumnya udah jalan yang lain-lain dulu. Nah, itu ulangi, running ulang. Nah, baru. Apa tuh? Coba itu kamu close di itunya yang tanda itunya di bawah. Di bawah bukan. Di bawah itu. Nah, itu close dulu. Ya. Ya, coba. Oh gitu. Bentar. Oh, coba di sini tadi gimana aku bikin? Nih kan matriks
np.array bener kok. Print matrix udah. Itu print matrix udah. Nah, terus matrix itu kamu min. Oh, kamu kebalik itunya di minusnya minus 2 dulu kalau mau. Kayak gitu, minus 2 dulu kalau mau. Baru minus 1. Nah, itu yang keambil 9012. Aku pengennya 1234 yang keambil. Pakai negatif. Udah? Oke, mantap. Oke ya, kita lanjut ya. Lanjut ya. Selanjutnya, kita akan mengakses kolom dalam matriks ya. Ini matriks 2 dimensi. Nah, ini bisa ya, nulisnya kayak gini nih, kan ini list ya, my list. Kalau kita bikin kayak gini, my list, oke, nanti keluar langsung pertama, ini bagian pertama, indeks pertama, indeks 0 kan, indeks 0 itu yang paling awal. Nah, kalau misalnya kita nulis kayak gini, berarti ini aku nge-refresh ini ya, materi sebelumnya ya, yang list buat nginget-nginget. Ini maksudnya adalah kamu ngambil dari indeks pertama dulu ya, indeks pertama. Nah, di dalam indeks pertama kamu ngambil lagi indeks 1. Ya. Jadi ingat di sini aku punya list nih, misalnya 1 2 3 sama 4 5 6. Oke nggak? Jadi ada list di dalam list. Kayak gitu. List dalam list, ya. Ada 1 2 3 4 5 6. Objeknya ada 2 doang nih, ya. Antara kurung ini dan kurung ini. Paham sampai sini? Ya. Kemudian saat aku mau ngeprint ya, mylist 0 ya, dengan indeks 0 yang di print adalah objek pertama di sini. Nah, ini 1 2 3. Oke. Nah, sekarang aku ingin ngakses lagi nih dari objek pertama, aku mau akses lagi ya objek yang kedua di sini. Jadi sintaksnya pakai ini. Mylist 0 1. Jadi indeks pertama ya di sini kita ambil 1 2 3. Habis itu indeks 1 di yang bagian 1 2 3 ini loh. Ini 0 ya. Apa berarti ini indeks 0, indeks 1, indeks 2. Nah, jadi saat mylist 0,1 0 sama 1, jadi nanti kita ambil dulu objek pertama dari list yang utama ya, list yang paling gede ini, dari kurung paling luar. Habis itu bagian sini kita ngambil lagi indeks 1 dari list yang ada di dalamnya. Sampai sini paham nggak? Paham. Oke. Sekarang kita panggil lagi matriksnya. Ini matriks aku punya. Nah, sekarang aku akses dulu nih. Akses kolom indeks min 1 ya. Nah, aku mau akses ya kolom indeks min 1. Ya, di sini kolom yang aku akses 5 6 9. Yang ini nih. 5 ya, 6 9. Ya. Di sini aku ambil nih. Nih, kolomnya nih. Kolomnya. Jadi aku bukan ngambil baris, tapi aku ngambil kolom sekarang. Kan kalau tadi baris ya, yang aku ambil ya.
Nah, sekarang aku ngambil kolom. Nih. Ya, kolom. Ingat, kalau minus, kalau dari negatif, mulainya dari 1. Nah, kalau ini sedangkan kita coba yang positif. Nah, positif hasilnya 2, 5, 8. Karena ingat yang bagian sini 0. Ya nggak? Ya, paham? Oke. Nah, sekarang aku akan sini, coba ya nih. Aku akan mengakses kolom indeks kedua dan 3. Ya. Ini pakai slice nih kan di sini, slice. Ya. Jadi aku ngambil indeks kedua sampai terakhir ya ibaratnya kayak gitu. Jadi aku ngambil ini nih 369 sama 569. Kenapa kok ini jadinya kolom dong yang diakses? Karena si barisnya nih ya, aku bikin kosong nih kan. Nggak terdefinisi. Nah, berarti ini semuanya, habis itu dia ngambil hanya yang bagian kolomnya aja. Kayak gitu. Nih ya, sintaksnya sini. Nah, kalau aku nulisnya 2 sampai 3 kayak gini ya, nanti yang ngeprint pasti yang indeks kedua saja. Karena indeks ketiga tidak tercakup ya. Ingat, kalau bagian terakhir itu sampai sebelum indeks yang kita tulis. Sebelum stop indeksnya. Kayak gitu. Paham? Oke. Nah, selanjutnya di sini ya ada lagi nih. Kita akan akses. Bentar dulu. Nah, sekarang aku akan akses ya angka 566 kayak gitu kan. Gimana tuh caranya? Ya, aku mau akses angka 566 sedangkan dia tuh ada di sini, di bagian sini. Nih, dia tuh ada di bagian sini. Ya, tengah-tengah. Ya, caranya gampang. Pertama kita ambil barisnya dulu, baris keberapa? Nah, dia baris dengan indeks 1. Ingat, baris dengan indeks 1 di sini. Ya enggak? Kemudian kita ambil kolomnya. Ya, kolom mulai dari indeks 1 sampai terakhir. Nah, jadi kita dapat nih 566. Paham nggak di sini? Paham. Benar ya? Oke. Sekarang gimana caranya untuk mengakses 123 yang ini 123 sama 456. 456 di bagian awal sini. Caranya gimana? Gampang. Kita bikin matriks, ingat baris dulu, selalu dari baris. Ini adalah baris 0 ya, baris dengan indeks 0 sama baris dengan indeks 1. Ya, kita bisa nulisnya kayak gini. 0 sampai 2. Koma. Nah, kita mau ngambil 3 bagian paling depan kan? Yaitu adalah indeks 0, indeks 1, indeks 2. Kita tulis 0 sampai 3. Ya. Kita running. Ini kayak gini. Paham nggak di sini? Nggak ngerti? Nah, coba. Mau dari mana? Dari sini ya, ulang nih. Tadi aku punya matriks ya, kayak gini kan. 1 2 3 5 4 5 6 6 7 8 9 9. Oke. Nah, aku ingin akses ngambil angka 5, 6 dan 6 di sini nih. Ini aku blok nih, ya. Oke. Nah, sintaksnya gimana? Ingat, antara baris dan kolom dipisahkan oleh koma, ya. Kita pertama ambil dulu barisnya, ya. Kita ini mau di baris keberapa sih? Baris kedua kan? Ya kan? 566 tuh baris kedua. Tapi ingat, di matriks ini kita pakainya indeks. Baris kedua itu indeksnya berapa? 1 kan? Nah,
1 nih, 1, ya enggak? 1, nah, kita mau ngambil 5, 6, 6. Sekarang kita abaikan yang 1, 2, 3, 5 sama 7, 8, 9, 9 udah kita abaikan nih. Ya. Dengan kayak gini, ini aku tulis dulu deh, aku bantu dengan komen ya. Dengan kayak gini kita nanti akan punya data ini doang nih. 4, 5, 6, 6. Nah, kayak gini. Ya, tadi kan karena baris pertama udah kita ambil nih, yang ini. Ya. Nah, ini ya dapat angkanya harusnya kayak gini kan. Kebayang nggak? Kalau nggak gini deh, biar nggak bingung lagi. Matriks. Ya, matriks. Kita ambil dulu matriks 1. Matriks ya. Nah, jadi maksudnya kita ngambil matriks dengan indeks 1 yang kayak gini kan. Nah, udah mendekati nih kan. Kita mau ngambil 566. Oh, sekarang udah ada nih, ada 566, tapi sini masih ada 4 kayak gitu kan. Nah, sekarang kita bikin lagi gitu. Kita bikin biar keambil 566. Ingat, mulainya dari 0 ya. Ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Ya. Jadi kita nulisnya sintaksnya gini nih. 1 sampai, kalau nggak diisi kan sampai akhir ya. Terus kayak gini. Nah, saat kita running, nah kita akan ngambil yang bagian sini saja. Kayak gitu. Jadi untuk yang pertama ini 1, kita ambil barisnya. Oke, ini baris nih, baris. Nah, ini kolomnya kita ambil. Paham nggak? Paham. Nah, sekarang aku contohin lagi nih yang berikutnya. Aku mau ngambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh ada di ya baris 1 dan baris 2. Kalau nggak gini dulu, biar kamu nggak bingung, aku bikin kayak gini. Matriks, ya. Matriks. Aku mau bikin matriks kayak gini dulu. Ya. Sini aku running. Nah, udah kayak gini kan. Tapi kita hanya mau ngambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke nggak? Oke, sekarang barisnya udah dapet nih kita. Udah sesuai barisnya mah. Yang belum sesuai kolomnya kan. Ini masih ada 5 masih ada 6. Kolomnya kita tulis ini. 0 sampai 3. Nah, 0 sampai 3 itu nanti dia akan ngambil 0, 1, dan 2. Kayak gitu. Ini saat di running. Dapat di hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paham sampai sini? Oke. Oke. Sekarang ini dulu deh. Taruh ini materinya sampai ini kan 2 dimensi. Bentar. 2 dimensi, 3 dimensinya. Oke. Tes dulu deh. Yang matriks 2 dimensi. Coba sambil share screen kamu oke, itu matriks kamu nggak apa-apa. Coba kamu ambil angka 012. Ya. Gimana akses angka 012? Kebetulan lagi azan, silahkan kamu sambil mengerjakan dulu, aku kasih waktu ya. Sekitar 10 menitan lah ya. Ya. Itu data kamu tuh. Enggak, ini angka itu ada habis 9012 ada nggak? 9012. Ada kan? Nah, aku pengen kamu ngambil 012 kayak gitu. Oke, coba silakan ya. Oke, nggak apa-apa sambil share screen aja, sambil coba-coba. Mumpung lagi ajan juga, aku kasih waktu 10 menit. Terserah mau pakai positif, mau pakai negatif, terserah kamu. Coba gimana? Share screen, ulang, coba share screen. Aku bantu. Coba mana?
Sambil share screen dong. Halo, guys. Sambil share screen. Apa? Coba share screen. Woi, mantap. Oke, paham? Paham nggak? Mau lanjut apa mau nanti di minggu depan? Kamu maunya mau lanjut dulu nggak sekarang apa gimana? Minggu depan aja. Bentar dulu, bentar dulu. Ada paket. Taruh apa? Ya. Ya. Ya udah minggu depan ya, lanjut ya. Oke. Nanti minggu depan kita masih lanjut dulu, kita beresin. Kan tadi baru sampai 2 dimensi, sekarang minggu depan sampai matriks 3 dimensi ya. 3 dimensi, nah baru nanti kita akan coba ini kali ya, tes gitu ya. Oke, oke nggak? Oke, ya udah. Kalau begitu sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, kita berdoa dulu ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kamu jangan malu-malu untuk bertanya kalau misalnya aku masih ada yang nerangin yang kurang jelas atau apapun, silahkan aja bilang gitu, Mas kurang jelas, Mas jelasin lagi yang ini, yang itu gitu ya, yang kamu nggak paham pokoknya. Jangan diem aja, karena kalau kamu diem, aku nganggepnya kamu paham, ya. Pokoknya kalau ada yang nggak ngerti, tanya aja, oke? Eh, Sebelum kita akhiri, aku meminta maaf dulu jika ada penyampaian yang kurang apa ya, yang kurang berkenan atau masih kamu agak kurang ngerti kayak gitu. Semoga dimaafkan. Sampai jumpa pada minggu depan ya, minggu depan hari Selasa ya. Oke. Dadah.